Kalau nggak dengerin lagu ST12. ST12 sudah lama banget ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah tua ya Bapak Ibu ya. Ya. Atau lirik-lirik lagu yang lain seperti itu. Tapi kalau lagunya religi bagaimana Ustaz? Nah, ini gimana ini? Kalau lagunya religi bagaimana Ustaz? Kita kembali lagi ke asalnya, hukum asalnya. Kalau orang-orang yang bersyair tadi di dalamnya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diiringi alat-alat musik, maka boleh hukumnya. Berarti dia mengingatkan kepada kebaikan. Tapi kalau diiringi dengan alat musik, dengan nada-nada, dengan gitar, dengan drum dan dengan alat-alat musik yang lainnya, maka sama saja tidak boleh, sekalipun di dalamnya tentang mengingatkan kebaikan. Makanya kembali lagi, lahwal hadis di sini adalah percakapan omong kosong, alat nyanyian-nyanyian, syair-syair yang berisi syahwat, dongeng-dongeng yang tidak benar adanya, maka dimaksudkan dalam lahwal hadis yang Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat ke-6 ini. Ulaika lahum adzabun muhin, dan mereka itulah yang mendapatkan azab yang menghinakan diri mereka sendiri. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang masih membiasakan alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian, lirik-lirik yang tidak benar adanya. Maka semoga kita semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. Disebutkan dalam ayat yang ke-7 bahwasanya وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, dan apabila ia dibacakan ayat-ayat kami, apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, maka walla mustakbira, orang-orang yang tadi yang biasa menggunakan alat-alat musik, yang biasa nyanyi-nyanyi, yang biasa berkata-kata dusta tadi, mereka akan walla mustakbira, berpaling dengan menyombongkan diri. Ia berpaling darinya dengan penuh kesombongan, nggak mau sama sekali. Dikasih tahu, wahai fulan, ittaqullah. Kamu siapa? Ittaqullah sendirilah kamu, urusilah diri kamu sendiri. Kebanyakan seperti itu. Mereka berpaling, mereka sombong, gak mau dengerin. Orang-orang yang biasa mendengarkan alat musik, susah, dapat hidayah itu susah. Karena Allah sudah menyampaikan tadi, huda wa rahmatan lil muhsinin, petunjuk dan rahmat dan hidayah tadi didapatkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang-orang yang gak berbuat baik, maka mereka bukanlah termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Makanya wallahu la yahdil qaumal fasikin, wallahu la yahdil qaumal zalimin, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang berpaling dengan sombong. Ka'allam yasma'ha fi udhunayhi waqra, seakan-akan ia itu belum pernah dengar nasihat seperti itu sebelumnya. Jadi udah berkali-kali dikasih tahu, tetap aja kayaknya dia itu seakan-akan belum pernah dengar. Padahal dia udah pernah dengar sebelumnya, sering bahkan dengar nasihat-nasihat seperti itu. Seakan-akan fi udhunayhi waqra, di telinganya itu ada ada penyumbat. Jadi ada sengaja ditutup begini sehingga nggak mau dengar. Dengar sedikit tapi nggak masuk karena ditutupi telinganya. Fabasyirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira mereka dengan kabar gembiranya apa? Adzabin alim, azab yang pedih. Kok kabar gembira Ustaz? Iya, buat mengagetkan mereka, biar mereka itu tahu bahwasanya mereka senang kayak gitu di dunia aja, tapi nanti di akhirat mereka sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan di ayat yang ke-8, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Disebutkan di ayat yang ke-8 bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amilus solihat, amal-amal soleh, kebajikan-kebajikan, lahum jannatun na'im, maka bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, akan mendapatkan surga na'im, yaitu surga yang penuh kenikmatan.
khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang beramal soleh tadi, mereka masuk surga, kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadi mereka. Kembali lagi mereka ke hidupnya, ke rumahnya yang asli, yaitu di surga. Wa'adallahi haqqan, karena itu adalah janji Allah yang benar. Wa huwal azizul hakim, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita mau menjadi daripada ahli surga, bagian daripada ahli surga, hendaknya kita memperbanyak amal soleh kita agar kita masuk ke dalam jannatun na'im, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Disebutkan di ayat yang ke-10 dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Ya, ini kemarin kita sudah sempat bahas di surat Ar-Rum. Ada yang menyebutkan ayat bahwasanya Allah menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana bisa Allah menciptakan suatu bangunan tanpa tiang? Maka disebutkan ayat ini bermakna bahwasanya langit memiliki tiang sebenarnya, namun tidak terlihat bagi kita manusia. Dan dapat juga bermakna bahwa langit benar-benar tidak memiliki tiang. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, yakni gunung-gunung yang kokoh. Seperti di sebelah sana ada, sebelah sana ya, ada gunung, itu gunung apa? Sindoro? Apa Sumbing? Sindoro ya, Sumbing yang sana. Iya. Ya, ada gunung Sindoro, ada gunung Sumbing, kemudian ke barat lagi ada gunung Selamat, kemudian agak ke selatan ke sana ya, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Masya Allah, Allah menciptakan gunung-gunung untuk menjadikan kokoh sehingga tidak tergoncang berkat gunung-gunung yang ditancapkan ke atas permukaannya. Jadi ibarat gunung-gunung itu adalah seperti pasak bumi atau tiang daripada langit-langit tersebut. Langit-langit yang dihamparkan Allah ini sebagai gunung-gunung menjadi pasaknya. Yang kita jadikan tempat wisata, kita jadikan tempat mentadaburi alam. Maka itulah gunung-gunung yang Allah ciptakan menjadi ciptaan Allah, makhluk Allah yang sangat kokoh, ditancapkan ke permukaan bumi tersebut. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan kemudian Allah mengembangbiakkan segala macam jenis binatang. Itu di gunung tersebut, di langit tersebut ada burung, ada hewan melata, ada hewan yang terbang, ada yang berenang, dan segala macam hewan yang telah Allah ciptakan di sana. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan setelah itu Allah ciptakan air, yang dimana air tersebut turun. Wa anzalna minas sama', air tersebut turun kemudian menjadikan apa? Menjadikan tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan dan makhluk hidup yang ada di bumi menjadi berkembang, menjadi terawat, menjadi mendapatkan kehidupan, mendapatkan tenaga, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita adalah agama Islam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Allah mengirimkan, wa ma arsalna, tidaklah kami kirimkan, rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Manusia dapat rahmatnya, hewan-hewan dapat, kemudian tumbuhan pula juga dapat. Makanya kadang kalau manusia dibacakan ayat suci Al-Quran, ia tenang hatinya, kemudian lega hatinya, kemudian ia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pun juga sama, hewan juga sama, kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, ia akan tenang. Bahkan kalau masyarakat muslimin besok ya ada Idul Adha, kalau mau menyembelih kambing atau sapi,
Coba dibacakan sambil ditutup matanya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pernah mempraktekkan, Ustadz kami mencontohkan, coba kalian lakukan seperti ini. Dipegang itu matanya, telinganya dipakai buat menutupi matanya, kambing tersebut. Kemudian kita sendiri aja, nggak perlu bantuan orang lain, kita sendiri. Kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sambil didudukkan kambing. Kemudian ditutupi matanya, dia akan diam. Dia akan diam nanti. Kemudian baru di situ kita pegangi kakinya sambil pegang lehernya, kemudian segera disembelih, maka kita bisa menyembelih seorang diri. Dengan cara tadi, dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hewan tenang, tumbuhan pun juga tenang, bahkan pertumbuhannya bisa semakin pesat setelah dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Sama seperti manusia, kalau dibacakan ayat suci Al-Qur'an, tenang hatinya, bertambah keimanannya, tumbuhan, hewan pun sama. Makanya berkah jadinya, tumbuhan, hewan-hewan sehat jadinya kalau mereka sering diperdengarkan dengan ayat suci Al-Qur'an.